inspirasi dan banyak sekali yang mendukung buat dia untuk melakukan meditasi transendental, karena pada saat itu banyak sekali orang yang mengikuti meditasi juga. One natural byproduct from repeated practice, consistent practice of meditation, is the body moves naturally towards more life-supporting activities, and at the same time, things that are not life-supporting slowly fade away. And with that process, I used to smoke cigarettes, used to eat the junk food, stuff like that. No more, all as a result of the meditation. Pada akhirnya dengan kebiasaan dia terus melakukan meditasi transendental ini, kebiasaan buruknya dia seperti dia kebiasaan merokok, kebiasaan makanan yang tidak berfungsi atau alkohol, ya, kebiasaan tadi seperti berjudi, ya, itu semuanya dengan sendirinya hilang setelah adanya keseringan dia melakukan meditasi ini. Before I found NUM, my life experience was very little. I never left the country and never strayed very far from my hometown. And now, standing here a little over 3 years later, I'm standing here in Indonesia speaking in front of such warm, friendly, beautiful people in a foreign country, allowing me to speak and share my experience. Amazing. Oke, sebelumnya dia tidak pernah keluar jauh dari rumahnya di Amerika Serikat. Tapi setelah dia mengikuti pengalamannya, dia mengikuti meditasi transendental selama 3 tahun ini, akhirnya memberikan kesempatan kepada dia untuk keliling dunia, dan pada malam hari ini dia juga diberikan kesempatan untuk berdiri di sini dan berbicara di depan kita, ya, berbicara di depan kita, sharingkan tentang pengalamannya dia melakukan meditasi transendental. So now, I mean, for me, this is incredible. For me to have left my country is amazing for me. And now I've been asked to come to speak and to share my experiences. And for me, the power of meditation is such that this is something I must do. I must share my experiences with people of the world so they can know what is out there, and that such a thing exists. Ini hal yang luar biasa buat dia, karena dengan pengalamannya dia melakukan meditasi ini selama 3 tahun, memberikan kesempatan kepada dia untuk membagikan atau men-sharekan tentang pengalamannya dia melakukan meditasi ini. Karena dengan meditasi inilah yang membawa dia untuk berkeliling dunia dan sharingkan tentang pengalaman meditasi transendental ini. And life at the University at NUM for me was so incredible, having grown up in a farming area in the Midwest. Oke, jadi dari Universitas Meditasi ini membawa dia untuk bisa lebih berkembang melakukan meditasi ini. Dari universitas inilah yang membuat dia pada akhirnya bisa men-sharingkan tentang meditasi. Very little cultural diversity. I come from a place with only, mainly only white people, farming white America, Midwest. And to go to NUM where there are 80 countries represented on the campus is truly amazing. Oke, jadi dia sebenarnya datang dari budaya dan negara yang budayanya berbeda, kebanyakan dari yang mengikuti, dan kemudian dia masuk ke universitas ini, dia bergabung dengan banyak sekali orang dari berbagai macam budaya, dan itu yang juga membuat dia pada akhirnya mengubah kehidupan dan cara berpikir dia bahwa ternyata dari meditasi ini kita bertemu dengan orang dari berbagai macam budaya. I'm standing here in one of the most beautiful places on the planet with wonderful, amazing people, and the gifts just keep on giving. Oke, dia berdiri di depan kita, berdiri di depan orang-orang yang berasal dari negara yang menurut dia adalah Pulau Dewata, ya. Ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa buat dia. Berikan tepuk tangan buat. So in terms of my own experience, again, I'm here for a very short time now, but my intention is to come back and be able to spend more time in Indonesia. Oke, jadi dia di sini sebenarnya hanya sebentar saja berada di sini untuk sharingkan pengalamannya dia tentang meditasi transendental, dan dia berharap untuk bisa kembali lagi dan sharingkan tentang bagaimana melakukan meditasi transendental. Seperti yang disampaikan oleh Pak Benny tadi, itu kan kita bisa lihat di layar, Bapak Ibu perhatikan di layar. Di layar itu adalah teknik bagaimana orang melakukan meditasi transendental dengan kesadaran yang sebenarnya tidak sadar, ya, di level yang sudah advanced level, ya, sudah advanced level, dan itu yang dilakukan oleh Mr. Destin.
Dan itu juga kalau kita tetap melakukan meditasi ini seperti yang dilakukan oleh Mr. Resident, kita juga akan pasti bisa seperti ini. Bapak Ibu, ini yang mau dia sharingkan dan dia sampaikan bahwa meditasi transendental merubah kehidupannya dia yang tadinya dia kehidupannya sangat tidak beraturan, baik dari makan, kehidupan sosial, yang bergaul, dan hal-hal negatif yang sering dia lakukan, membawa dia untuk kemudian kenal dengan meditasi transendental dan pada akhirnya sampai ke level advance seperti yang dilakukan oleh Mr. Desti di gambar ini. Dan ini yang dia mau sharingkan, itu mengubah semua kehidupannya ini. Dari hal-hal negatif itu semua dihilangkan hanya dengan melakukan meditasi transendental ini dari hari ke hari tidak putus. So for me, I invite any of you who may have any specific questions for myself, either privately, I don't know if you guys have questions now or not, but it can be afterwards. And also anyone interested in learning the technique, talk to me about, and anyone who would be interested in learning more about the university, talk to today. Oke. Jadi dia mengundang Bapak Ibu yang sudah menjadi member Wondermind melalui meditasi ini, kita lakukan meditasi ini. Dan kalaupun misalnya ada pertanyaan malam ini mungkin waktunya sangat terbatas. Jadi kalaupun misalnya pertanyaan lebih lanjut, apa yang sudah dilakukan oleh Mr. Destin bisa bertanya kepada Pak Ketut Supreta ataupun langsung kepada Pak Gede yang ada di sini. Terima kasih. Oke, itu yang dia bisa share kepada Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa lihat dengan kenyataan foto di depan ini adalah yang dilakukan oleh Mr. Destin. Terima kasih. Oke, thank you very much, Destin. Thank you, Mr. Destin. Bapak Ibu, saya berharap aktivasi transenden, meditasi transenden akan menjadi maskot produk, maskot dari Wondermind Amal 128. Dan ada juga Bapak Ibu, lewat Wondermind kita bisa menyekolahkan anak-anak kita di Amerika. Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dan terbukti lewat kekuatan TM, seorang anak muda, Insinyur Gede Brasma ya, Pak Gede ya. Terbukti Bapak Ibu, saya seringkali dalam presentasi saya tunjukkan sertifikat lulusan terbaik dan tercepat dari ITB. Meskipun SKS-nya padat, kemudian juga kuliah pilihannya juga padat, tapi bisa lulusan tercepat, tidak terbebani dengan stres, ya, karena rutin melakukan TM. Dan beliau ketika memperkenalkan beberapa hari lalu peluang beasiswa, saya melihat dalam dirinya ada suatu hal yang luar biasa tidak dimiliki oleh anak-anak muda kita. Dia melanjutkan kuliahnya di Maharis University yang dimana mahasiswanya wajib melakukan TED. Dan saya undang Pak Gede, saya berikan waktu 5 menit untuk berbagi informasi soal beasiswa. Sebisanya Pak Gede. Kita sambut dengan tepuk tangan putra pertama dari Master TM Indonesia, Bapak Ketut Supreta. Waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Gede. Ya, selamat malam semuanya. Mau klarifikasi namanya sedikit. Nama saya Gede Brawiswara Putra. Kalau mau dipanjang lagi, sarjana teknik MBA. Cuman panggilnya Gede. Kalau teman-teman di ITB dulu manggilnya, nama saya kan Brawiswara, panggilnya Bra. Itu teman-teman di ITB dulu. Terus kalau teman-teman di Bandung lainnya ada yang panggil Gede Bra, Debra. Nah, tapi buat yang di sini manggilnya Gede juga. Oke, jadi sedikit share dulu pengalaman saya ber-TM dari 2003-2004 saya ber-TM, 2004 menjadi TM CD, dan selama saya di ITB, saya memang biasanya teman-teman yang lulusnya cepat itu yang tutup buku, yang kayak sekolah, main kuliah di ITB, ke kampus, masuk kelas,
pulang belajar lagi ya kayak gitu doang, kegiatannya itu selesai cepat biasanya. Jadi kalau saya kebetulan di sekolah sampai sore bukan belajar, sampai sore itu main basket, masuk ke Universitas Bali, Megambel, nari Bali, banyak kegiatan. Habis itu malamnya rapat himpunan, tengah malamnya latihan basket sampai saya latihan basket jam 11 malam sampai jam 1 pagi, nyampe rumah jam 2, mandi beres-beres sampai jam 3 pagi, baru tidur jam 3 pagi, jam 7 sudah masuk pagi kuliahnya. Saya satu hari pun tidak pernah absen, sakit, tidak pernah sama sekali, karena saya bermeditasi transendental. Jadi kalau teman-teman yang lain masuk sakit tipes hepatitis itu udah biasa. Jadi bahkan kita di TB itu hepatitis itu kayak belum kena hepatitis, belum masuk TB katanya. Tapi saya sama sekali nggak pernah, sehat terus, masuk kuliah terus, nggak pernah absen sama sekali. Kira-kira begitulah kekuatan dari meditasi transendental. Itu saya alami sendiri. Nah, terus setelah itu saya berkesempatan untuk kuliah ke Amerika di MUM, Maharishi University of Management. Jadi biarpun namanya Maharishi, biarpun semua mahasiswa wajib ber-TM, tapi ini bukan kuliah gimana? Jadi bukan kampus agama, bukan. Jadi ini bukan kampus meditasi, bukan kampus seperti itu, bukan. Ini adalah kampus biasa, normal. Jadi kalau di Amerika itu memang standar untuk universitasnya sangat tinggi. Jadi MUM sudah memenuhi standar untuk sebagai universitas. Dan memang kampusnya standar kayak Udayana, seperti ITB, seperti UI, UNAIR. Kampusnya standar, tapi ditambahkan ilmu yang namanya transcendental meditation yang wajib dilakukan oleh semua mahasiswa. Jadi manfaatnya apa? Jadi manfaatnya itu dengan kita ber-TM, kita bisa melakukan kegiatan kuliah itu dengan sangat menyenangkan, tanpa stres. Dan semua mahasiswa di sana juga nantinya ketika kerja, mereka juga memberikan hasil yang sangat maksimal. Dan MUM juga sudah sign kontrak dengan Microsoft, di mana Microsoft ini sudah menginginkan bahwa setiap tahun MUM harus mengirimkan 50-an mahasiswa untuk magang di perusahaan tersebut, perusahaan yang sangat besar. Dan sudah banyak sekali alumni MUM yang bekerja di Microsoft, sudah ratusan orang. Kalau yang dari akuntansi, misalnya ada yang namanya PwC, PricewaterhouseCoopers, itu adalah salah satu perusahaan konsultan accounting terbesar di dunia, dan banyak juga yang bekerja di McKinsey, di Ernst & Young. Banyak sekali alumni MUM yang sudah bekerja di perusahaan terbesar di dunia. Memang karena kualitas mahasiswanya sudah sangat baik sekali, dan itu sangat ditunjang oleh meditasi transendental. Jadi inilah manfaatnya luar biasa sekali. Jadi kemarin saya sempat kuliah ke sana, saya sempat merasakan sendiri bagaimana manfaatnya. Dan kebetulan orang tua saya, Pak Sudah Duani, juga sempat ke sana waktu saya wisuda. Lalu di sana kami semua berpikir bahwa saya adalah termasuk yang sangat beruntung karena saya bisa S1 di Bandung, di ITB, salah satu kampus terbaik di Indonesia. Lalu saya bisa kuliah ke Amerika di MUM yang banyak orang ingin kuliah ke Amerika tapi mungkin belum sempat informasinya, belum dapat kesempatan. Saya merasakan semuanya, jadi saya ingin berbagi kepada rekan-rekan di Wondermind khususnya bahwa sebenarnya kesempatan kuliah ke Amerika itu sudah sangat terbuka lebar, sangat mudah sekali bisa kuliah ke Amerika. Kalau kita kuliah ke Amerika, pengen berangkat, masalahnya apa? Nomor 1 biaya, nomor 2 biaya, nomor 3 biaya. Udah itu aja masalahnya. Jadi kalau sebenarnya biaya ada pasti berangkat. Nah sebenarnya kesempatan biaya atau beasiswa itu sangat besar sekali, sangat besar sekali. Bahkan dari hasil temuan saya dalam riset yang saya lakukan, jumlah beasiswa yang ditawarkan itu melebihi jumlah mahasiswa yang mengambil. Dengan kata lain sebenarnya banyak banget beasiswa itu nganggur, menunggu diambil tapi kok nggak ada di mahasiswa ini. Nah bisa jadi karena beasiswa kurang dipromosikan, atau yang lebih mungkin lagi mahasiswanya kurang kreatif mencari informasi. Tapi tidak masalah karena sekarang saya akan berikan sedikit informasi, sedikit saja karena waktunya sangat terbatas, mungkin udah lewat juga. Jadi untuk MUM sendiri itu ada 3 beasiswa yang bisa ditawarkan. Yang pertama adalah beasiswa dari trustee. Trustee itu adalah seperti sekumpulan orang yang menyumbangkan dananya untuk menyponsori sekolah ini supaya ada. Setiap sekolah, setiap kampus memiliki trustee. Nah, MUM juga memiliki trustee. Nah,
dana trustee inilah yang bisa kita dapatkan untuk memberikan bantuan finansial, diberikan sesuai dengan kemampuan finansial calon mahasiswa. Beasiswa yang kedua adalah beasiswa presiden, itu ada juga dari yang. Beasiswa ketiga adalah David Lynch Foundation. David Lynch Foundation ini memberikan beasiswa kepada para mahasiswa yang memiliki minat, terutama di bidang perfilman, filmmaking, dan juga dilihat menurut prestasi dan kemampuan finansialnya. Nah, beasiswa ini tidak akan Bapak Ibu ketahui kecuali kita mendaftar di kampus. Jadi kebanyakan beasiswa itu ada diberikan oleh yayasan-yayasan atau organisasi non-profit yang berafiliasi dengan kampus. Jadi kalau misalnya mindset kita adalah beasiswa dulu baru kuliah, itu salah. Jadi yang benar adalah kita cari tahu dulu kita mau kuliah apa, lalu kita daftar di kampus-kampus yang memberikan jurusan yang kita inginkan. Lalu pada saat kita mendaftar, kita akan dapat informasi mengenai beasiswa yang ada di kampus tersebut. Jadi begitu sebenarnya proses pekerjaannya. Nah, beasiswa itu tidak semuanya diberikan full. Jadi seperti beasiswa trustee itu disesuaikan dengan kemampuan finansial. Jadi kalau misalnya kita dianggap mampu membayar setengah, oke, beasiswa ini setengah saja, setengahnya bayar sendiri. Kira-kira begitu. Nah, jadi untuk menutupi setengahnya lagi, anggaplah setengahnya lagi dari cover, setengah lagi belum di cover, tapi kita ingin beasiswa full, kita bisa mendapatkan lebih dari satu beasiswa. Nah, saya punya teman namanya Budi dari Tangerang. Dia dapat beasiswa full 100% di cover. Itu dari mana? Dari tempat dia bekerja. Jadi dia ngomong ke bosnya bahwa dia mau kuliah ke Amerika. Kalau bos saya mau kuliah ke Amerika, oh bagus tuh, berangkat aja, bagus. Tapi saya nggak punya uang, bos. Sponsorin dong. Nah, bosnya bilang oke, saya sponsorin. Dia kuliah ke Amerika gratis, nggak keluar uang sama sekali. Nah, lalu buat yang nggak punya bos yang baik hati, bagaimana? Ternyata pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat itu memiliki banyak sekali dana untuk menyponsori siapapun yang ingin kuliah ke Amerika. Banyak sekali. Saya kemarin sempat bicara di SMA namanya Gurukula, di SMA di Bali. Itu adalah sekolah khusus untuk orang tidak mampu. Jadi syarat masuk ke sana adalah Anda harus tidak mampu. Anda punya uang, Anda tidak bisa masuk ke sana. Waktu saya presentasi ke siswa-siswanya, kepala sekolahnya bilang bahwa ini kesempatan yang sangat bagus kuliah ke Amerika, ke LUM, mengembangkan kesadaran dan kemampuan. Sangat bagus sekali kesempatannya. Jika ada anak-anak yang serius mau sekolah, Pak Kepala Sekolah, Bapak akan bantu carikan dana dari Pemda supaya memastikan siapapun yang serius ingin berangkat bisa sekolah. Jadi tidak ada masalah dana. Jadi maksudnya saya sampaikan adalah banyak sekali kesempatan beasiswa, bahkan dari spot-spot yang sebenarnya kita tidak sadar. Dari Pemda misalnya, bagaimana caranya ya? Kita bicara aja sama Pemdanya misalnya kepada Pak Bupati, misalnya ke Pemprov, di Pak Gubernur bahwa kita ingin sekolah ke sana. Apakah dana dari pemerintah bisa menyediakan untuk berangkat? Jawabannya pasti bisa jika memang benar-benar serius. Dari Departemen Keuangan RI, DepQ Indonesia, Republik Indonesia, menyediakan membuka program beasiswa namanya LPDP. Itu untuk membiayai mahasiswa yang ingin kuliah ke luar negeri kemanapun. Jadi sebenarnya banyak sekali kesempatan-kesempatan beasiswa yang sebenarnya kita bisa ambil, kita manfaatkan, lalu kita bisa kuliah kemanapun di luar negeri, khususnya di MUM, untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang sangat luar biasa ini. Nah, jadi jika rekan-rekan Wondermind ada yang ingin kuliah ke Amerika khususnya, bisa menghubungi saya langsung. Saya pasti jawab, saya pasti respon. Apakah memungkinkan buat kontak saya ditunjukkan supaya mungkin kan? Jadi bisa kontak saya langsung, emailnya bisa dicatat GDEBP Golf Delta Echo Bravo Papa 1989@gmail.com. Sekali lagi GDEBP 1989@gmail.com. Bisa email ke saya langsung, saya pasti saya balas. Lalu yang berikutnya adalah bisa hubungi saya lewat WhatsApp atau Line atau SMS, telepon juga boleh. Nomor HP saya di Amerika adalah +1 515 421 5577. Sekali lagi saya ucapkan +1 515 421
5577. Jadi itu bisa buat line atau WhatsApp atau SMS juga boleh. Saya pasti balas, saya gratis SMS dari kanan sini. Tapi mungkin rekan-rekan SMS saya dari mahal.